guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Salam, semuanya? Rul. Sehatkah hari ini? Sehat, Bu. Waalaikumsalam, sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, Sehat, Bu. hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 3 ya dari pertemuan dari awal semester. Ini saya share screen dulu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, siapa nih yang udah baca bahan ajar yang sudah saya bagikan minggu lalu? Ada pertanyaan nggak dari bahan ajar itu? Izin, Bu, saya. Iya silakan Bu Jevi. Oke, baik, Bu. Minggu lalu kan Ibu sudah memberikan bahan bacaan ya atau materi. Nah, saya sudah membacanya, tapi ada pertanyaan nih yang tersirat di pikiran saya gitu kan. Menurut Ibu ya, mengapa ya polisi di Indonesia ini banyak yang menyalahgunakan jabatan? Kita lihat dari kasus-kasus yang sudah kita lihat ya di berita-berita gitu. Nah, tuh. Oke, baik, Bu. Terima kasih itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Jevi. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Kayaknya itu hampir satu Indonesia mempertanyakan hal itu. Ya, apa namanya? Memang ada beberapa penelitian sebetulnya ya terkait dengan ini. Jadi kalau misalnya kalian pernah ingat pas semester 3 ya di psikologi sosial pernah belajar tentang percobaan yang dilakukan oleh Zimbardo itu mengenai Stanford Prison Experiment di mana orang baik itu ketika diberikan peran tertentu atau diberikan peran sosial itu bisa menjadi abusive seperti itu ya, dimana itu kan mahasiswa waktu itu dibagi menjadi dua kelompok, jadi kelompok polisi sipir sorry dan kelompok narapidana. Nah, yang dari kelompok sipir itu jadi abusive terhadap narapidana, dan kelompok narapidana entah kenapa malah jadi orang yang sangat-sangat sembarangan gitu ya, menantang figur otoritas. Nah, ketika perannya dibalik pun ternyata kejadian lagi yang tadinya narapidana nih ya, kemudian dia berperan sebagai sipir, ternyata dia abusive juga. Dan yang tadinya sipir jadi narapidana ternyata juga jadi apa namanya orang-orang yang membangkang seperti itu. Makanya ini menarik sih. Makanya ketika diaplikasikan kepada kasus polisi, ini kemungkinan besar memang ketika ada struktur hierarkis itu mereka jadi kayak termotivasi untuk menegaskan dominasinya gitu ya pada warga sipil. Nah, tentu saja ada eksperimen-eksperimen lain yang juga bisa menjelaskan ini, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut uh, di akhir sesi mungkin ya, supaya waktunya nggak habis. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum jelas? Tidak ada? Baiklah, kalau memang tidak ada. Oh, Bu Popi. Oke, Bu Popi, silahkan Bu Popi. Baik, makasih Bu. Saya mau nanya Bu. Kemarin dari materi kemarin itu yang saya agak bingung nih bagian compassion fatigue ya Bu ya. Itu gimana Compassion ya Bu? fatigue. Kayak fatigue. Boleh Ibu jelaskan lagi Bu? Oke, compassion fatigue itu kalau misalnya di masyarakat umum, di orang-orang yang bekerja, itu biasanya namanya adalah burnout. Tapi compassion fatigue ini punya keistimewaan dibandingkan burnout. Karena kenapa? Compassion fatigue ini biasanya didapat akibat orang itu terpapar secara terus-menerus terhadap penderitaan dan trauma orang lain. Jadi dia seperti apa ya kita bilangnya, dia PTSD, kan biasanya kalau orang mengalami trauma itu PTSD ya. Nah, ini dia padahal bukan dia yang mengalami, tapi dia mengalami PTSD. Nah, si compassion fatigue itu adalah gabungan dari burnout dan si secondary PTSD ini tadi. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Cukup Baik, jelas, Bu makasih. Popi? Makasih Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Kita mulai ya materinya. Pertama-tama mohon maaf dulu karena saya lagi batuk pilek nih ya. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah agak bersin-bersin atau batuk, tolong dimaklumi sama saya ini kalau ngajar suka kecepetan, seperti kereta nggak ada remnya. Jadi tolong kalau misalnya memang ada yang merasa saya bahasnya bicaranya agak terlalu cepat, tolong ini ya diingatkan ya. Oke, yuk kita mulai. Minggu ini kita akan membahas tentang psikologi dan aparat penegak hukum. Itu ada link YouTube-nya nanti akan saya bagikan PDF-nya dan kalian bisa klik ya link YouTube-nya untuk bisa masuk ke video pembelajaran. Nah, learning goals dari minggu ini, materi minggu ini adalah saya berharapnya sih mahasiswa itu mampu memahami peran psikologi dalam sistem peradilan pidana.
Lalu menjelaskan hubungan antara psikologi dan aparat penegak hukum. Kemudian mengidentifikasi kontribusi psikolog pada tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi. Dan terakhir itu menganalisis isu-isu psikologis pada aparat penegak hukum. Nah, gimana sih hubungan psikologi dan hukum? Kita kan semua tahu ya kalau psikologi itu bicara soal perilaku manusia. Nah, manusia dalam sistem hukum ini adalah pelaku, saksi, korban, dan aparat penegak hukum. Sedangkan kalau hukum itu kan dia mengatur perilaku manusia melalui norma dan sanksi. Nah, psikologi forensik sendiri itu di tengah-tengah, jadi dia berusaha menjembatani aspek perilaku yang jadi fokusnya psikologi itu tadi dengan sistem hukum. Nah, aparat penegak hukum itu siapa aja sih dan bidang kajian psikologinya itu apa saja? Yang pertama itu ada polisi. Nah, kajian psikologi kalau untuk di tingkat kepolisian itu ada proses seleksi, kemudian pelatihan, stres kerja, dan pengambilan keputusan. Karena kenapa? Dari seleksi kan ada psikotes ya, kita mau mendapatkan polisi yang sehat mental. Jangan sampai nanti ketika ini ada polisi, dia pegang senjata karena dia tidak sehat secara mental, kemudian dia akhirnya nembakin orang. Jangan sampai seperti itu ya kan. Kemudian pelatihan. Ada skill-skill khusus yang tidak semua orang miliki, seperti misalnya dia berkomunikasi secara empatik kepada korban gitu ya, apalagi korban-korban yang mengalami trauma seperti korban KDRT, korban kekerasan seksual itu kan trauma sangat besar, sehingga ada skill khusus, dibutuhkan skill khusus bagi polisi untuk bisa berbicara, bertanya kepada korban-korban ini supaya bisa membuat korban ini merasa nyaman. Lalu untuk pengambil stres kerja tentu saja ya karena tuntutan polisi ini memang cukup besar sehingga stres kerjanya kemungkinan besar juga memang sangat besar. Lalu pengambilan keputusan, gitu ya. Nah, kemudian jaksa. Jaksa itu kajian psikologi biasanya untuk melihat apakah jaksa ini objektif atau tidak dalam memberikan dakwaan. Lalu ada bias kognitif atau tidak. Kenapa ini jadi penting? Karena kalau misalnya nih jaksanya punya pengalaman terdahulu mungkin dengan kasus kejahatan serupa sehingga dia memiliki bias-bias ketika mendakwa, padahal kasus yang dia hadapi sekarang itu berbeda dengan kasus yang dia hadapi sebelumnya. Yang ketiga adalah hakim. Hakim ini kita bisa mengkaji tentang persepsinya terhadap saksi dan bukti dan pengambilan keputusan. Karena kenapa? Hakim ini kan istilahnya bisa dibilang tuh perpanjangan tangan Tuhan gitu ya di dunia, karena dia berusaha mengadili dan kemudian menghukum atau membebaskan. Jadi dia benar-benar punya fungsi yang sangat-sangat besar terhadap nasibnya orang seperti itu. Sehingga ini adalah sangat penting untuk diteliti seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalnya sudah ada putusan nih bagi pelaku, maka kalau misalnya dia diputus bersalah, kemudian dia akan dikirimkan ke lapas atau lembaga pemasyarakatan. Nah, tugas lapas apa nih yang bisa dikaji? Pertama, kita bisa lihat interaksinya dengan narapidana seperti apa. Tadi kan kalau misalnya kita lihat kembali ke penelitiannya Zimbardo, bahwa kadang-kadang karena ada peran itu, ada hierarki itu, dia ngerasa bahwa dia punya kuasa, sehingga dia semena-mena terhadap tahanan, seperti itu. Kemudian manajemen konfliknya bagaimana? Karena yang namanya lapas itu kan sangat padat ya, sangat padat sehingga gesekan-gesekan itu pasti ada, sehingga petugas lapas itu sangat perlu punya kemampuan untuk manajemen konflik. Nah, bagaimana sih peran psikologi dalam tahap pra-adjudikasi? Di tahap pra-adjudikasi itu kan di kepolisian ya, biasanya di kepolisian itu ada proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, ada yang tahu nggak bedanya penyelidikan dan penyidikan itu apa? Ada yang mau menjawab? Masih bingung? Kalau penyelidikan itu biasanya dilakukan oleh polisi ya, dilakukan oleh polisi, dan itu biasanya belum ketemu si pelakunya siapa tuh belum ketemu. Sedangkan kalau penyidikan itu adalah ketika sudah ketemu nih terduga pelakunya si A misalnya. Nah, dilakukanlah penyidikan untuk mencari bukti-bukti atau mendapatkan pengakuan agar bisa memperkuat si kasus, gitu ya. Nah, tugasnya psikolog forensik itu dari situ tuh,
kita bisa membantu untuk wawancara dan interogasi saksi atau tersangka gitu ya. Lalu kita juga bisa melakukan analisis profil pelaku atau criminal profiling. Saya tahu nih, kalian udah banyak yang penasaran dengan criminal profiling, tapi sabar ya, itu materi minggu depan. Lalu kita bisa melakukan asesmen psikologis untuk menentukan kelayakan mentalnya si tersangka. Jadi ini orang sadar nggak ketika melakukan kejahatan? Jangan-jangan dia memang punya disabilitas mental ya, atau gangguan mental, sehingga dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya. Jadi itu harus ditentukan dulu. Nah, kemudian kita juga bisa melatih aparat untuk komunikasi yang efektif dan etis. Kalau peran psikologi dalam tahap adjudikasi ini sebetulnya lebih gampang ya, karena di persidangan itu biasanya memang psikolog itu muncul untuk memberikan keterangan ahli sebagai saksi ahli ya, di mana bisa jadi si psikolog ini melakukan pemeriksaan atau evaluasi terhadap terdakwa atau terhadap korban. Nah, kalau terhadap terdakwa bisa tuh dilihat apakah terdakwa ini ada gangguan atau ada resiko-resiko yang bisa memperparah gangguannya, seperti itu. Misalnya kalau misalnya dia diputus bebas, dia kemungkinan mengulanginya lagi ini besar gitu ya. Jadi ada asesmen resiko. Kemudian untuk korban kita mau lihat dampak dari tindak kejahatan itu terhadap korban tuh seberapa besar sih. Nah, dari hasil kesaksian dari psikolog forensik ini nanti hakim akan menentukan berat ringannya atau bahkan diputus bebas gitu ya hukuman terhadap si pelaku. Ini tadi ya, mengevaluasi kompetensi terdakwa untuk diadili. Kalau misalnya di polisi ternyata polisi mengatakan oh bisa lah diadili, tapi ternyata di pengadilan hakim mempertanyakan lagi, bisa nggak sih ini orang diadili? Nah gitu ya, contoh kasus tuh adalah kalau zaman dulu itu ya, saya nggak tahu nih kalian sudah pada lahir atau belum ya, zaman saya masih SMP atau SMA itu ada kasus robot gedek, di mana robot gedek itu adalah seorang homeless, seorang gelandangan gitu ya, yang dituduh memutilasi sejumlah anak jalanan setelah melakukan kekerasan seksual kepada mereka. Nah, ternyata zaman dulu itu sebetulnya psikolog sudah menemukan bahwa robot gedek ini memiliki disabilitas intelektual, alias IQ-nya tuh di bawah rata-rata gitu ya, sehingga sebetulnya psikolog tuh tidak yakin bahwa robot gedek itu mengerti apa yang sedang dituduhkan padanya, didakwakan padanya, dan seharusnya dia tidak diajukan ke pengadilan. Cuma sayangnya ini kan pertengahan 90-an ya, di mana peran psikolog itu masih belum terlalu dipandang lah. Alhamdulillah semakin ke sini peran psikolog forensik itu sangat-sangat dianggap penting seperti itu. Kemudian menilai reliabilitas kesaksian ya. Apalagi ini terutama untuk kesaksian anak ya, di mana saksi atau korbannya itu anak. Karena kenapa? Kita harus bisa memastikan bahwa keterangan anak ini memang benar-benar apa yang dia saksikan atau dia alami, bukan bagian dari fantasinya, seperti itu. Lalu memberikan rekomendasi psikologis bagi hakim. Itu tadi ya, dari hasil-hasil evaluasi terhadap pelaku, evaluasi terhadap korban, evaluasi terhadap saksi, maka psikolog forensik bisa memberikan rekomendasi psikologis kepada hakim agar hakim bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Bagaimana dengan peran psikologi dalam tahap pasca adjudikasi? Nah, tentu saja dalam pelaksanaan hukuman dan rehabilitasi itu psikolog terlibat dalam satu rehabilitasi narapidana, di mana ketika narapidana ini masuk ke tahanan, kita maunya kan adalah ketika dia keluar ya dia nggak mengulangi lagi ya perbuatannya, sehingga kita lakukan rehabilitasi, bisa berupa terapi perilaku, bisa berupa konseling untuk melihat apakah ada konflik-konflik internal yang membuat dia itu melakukan kejahatan. Kemudian lagi-lagi dilakukan asesmen resiko residivisme. Residivisme itu adalah pengulangan kejahatan. Jadi ada yang namanya residivis ya, di mana dia tuh bolak-balik masuk penjara dengan kejahatan yang sama. Kita kan nggak mau ya kalau misalnya orang sudah direhabilitasi atau sudah masuk ke penjara, ketika keluar dia malah mungkin naik kelas gitu dalam melakukan kejahatan. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Sehingga kita harus asesmen dulu nih, kira-kira nih kalau misalnya dia keluar nanti lingkungan masyarakatnya seperti apa, lingkungan keluarganya seperti apa, karena ada loh memang ternyata lingkungan sekitarnya dia itu sangat-sangat mendukung dia untuk melakukan kejahatan.
Lalu konseling di lembaga pemasyarakatan, ya itu tentu saja sekali lagi untuk mengetahui apakah ada konflik selama dia tinggal di sana dengan napi lain atau ada isu-isu personal yang perlu diselesaikan. Nah, ketika dia mau dilepas, mau dibebaskan, itu ada namanya program reintegrasi sosial, di mana dia dipersiapkan nih bahwa ketika keluar kemungkinan dia mungkin akan menghadapi stigma, kemudian mungkin ada perubahan-perubahan dalam tata nilai di luar sana, terutama untuk napi-napi yang vonisnya itu belasan tahun atau bahkan puluhan tahun. Bayangin aja ya, ketika masuk mungkin dia belum ngerti tuh ada namanya handphone, ketika keluar ada handphone bisa bayar pakai QR gitu kan, itu kan tentu saja akan sangat-sangat apa namanya mengejutkan lah untuk mereka. Nah, isu psikologis pada aparat penegak hukum nih ya, yang pertama ada stres dan burnout akibat tekanan kerjanya tinggi. Sekali lagi, mereka tuh bekerja tuh menyangkut nasibnya manusia gitu ya. Nasib korban ketika melapor adalah ingin supaya dia mendapatkan keadilan. Kemudian orang-orang yang diduga atau dilaporkan atau ternyata nanti naik naik tingkat menjadi tersangka, terdakwa dan segala macam itu juga nasibnya akan dipengaruhi oleh si aparat penegak hukum ini, sehingga tekanan kerjanya memang cukup tinggi. Lalu tadi ya yang sudah disebutkan oleh Bu Jevi, penyalahgunaan wewenang dan kekerasan gitu ya. Memang sekali lagi ketika ada isu depersonalisasi, individuasi, nah itu dia individuasi sampai keselokan saya selimpet apa namanya. Jadi mereka itu merasa bahwa ya udah pokoknya disuruh ya disuruh ikut gitu ya. Ketika atasan bilang dia harus seperti ini ya dia ikut. Dia seperti tidak mau mengambil tanggung jawab karena merasa bahwa ini kan semua sudah memang resiko dari pekerjaan. Ini adalah perintah atasan. Jadi saya akan seakan-akan tuh tidak punya uh, wewenang atau keputusan sendiri. Lalu ada bias kognitif ya dalam pengambilan keputusan. Lalu ada kebutuhan pelatihan komunikasi empatik dan regulasi emosi. Serta butuh konseling dan dukungan kesehatan mental bagi aparat. Ini penting banget loh supaya nggak kejadian lagi tuh. Kalau misalnya kita dengar kan pernah baca berita mungkin ya ada aparat yang bunuh diri, ada aparat yang kemudian mengakhiri hidup pasangannya seperti itu. Itu harus di apa namanya? Harus dilakukan konseling. Nah, peran psikolog dalam pelatihan aparat itu apa aja sih? Yang pertama, ada pengembangan emotional intelligence dan empati. Yang kedua, ada pelatihan negosiasi dan mediasi konflik. Kalau misalnya teman-teman lihat di gambar, itu ada orang mau mengakhiri hidup dan kemudian petugas kepolisian berusaha untuk menegosiasikan supaya dia mengurungkan niatnya. Kemudian ada pencegahan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan, ada pelatihan komunikasi dengan korban dan pelaku, dan ada promosi kesejahteraan psikologis dalam institusi. Nah, kesimpulannya, sebelum kita masuk ke tugas ya, sebelum masuk ke diskusi, kesimpulannya, psikologi itu sebetulnya memainkan peran sangat penting di seluruh tahap sistem peradilan. Keterlibatan psikolog itu membantu memastikan keadilan yang lebih manusiawi. Jadi supaya polisi, jaksa, hakim, petugas lapas itu nggak kayak robot yang hanya mengikuti aturan tapi memasukkan unsur-unsur humanisme di situ. Diperlukan kolaborasi lintas disiplin antara psikolog dan aparat hukum. Dan tantangan utamanya adalah etika, bias, dan kesejahteraan mental aparat. Oke, masuk ke studi kasus ya teman-teman. Tujuan dari studi kasus ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep psikologi forensik dalam konteks kerja aparat penegak hukum. Ini kasusnya ya, ada seorang polisi yang bekerja di unit pelayanan perempuan dan anak mengalami compassion fatigue. Nah, kebetulan tadi Bu Popi tanya soal compassion fatigue ya. Akibatnya, tidak jarang ia bersikap kasar terhadap terlapor dan rekan kerjanya. Dan rekan kerjanya itu sering menjumpainya tanpa termenung. Nah, suka bengong-bengong ya. Nah, buatlah analisa why. Apa yang menyebabkan polisi tersebut mengalami compassion fatigue? Dan bagaimana kita nanti sebagai seorang psikolog forensik dapat berperan untuk membantu polisi tersebut secara individual dan membantu institusi untuk mengantisipasi masalah serupa. Oke, nanti kalau sudah selesai diskusi, ya nanti
kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusinya dan kelompok 5 akan menjadi penanggap. Kita kan ada 10 kelompok nih. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 5 pasangannya. Ketika kelompok 1 selesai memaparkan, kelompok 5 menanggapi, tukeran. Kelompok 5 memaparkan, kelompok 1 yang menanggapi. Nanti kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya itu mengikuti ya. Baiklah, demikian sesi hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan sudah berpartisipasi aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul, ini waktunya pas ya, lewat beberapa detik. Baik, kita dengarkan masukan dan komentar dari Prof. Sudarwan. Kepada Prof, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Entis. Selamat Bu Nurul ya. Kesan saya dari Mercubuana ini mungkin seleksinya dulu selektornya itu sama gitu, sehingga yang karakteristik penampilan seperti itu yang akan diterima di Mercubuana gitu. Agak-agak mirip. Ya. Pada aspek-aspek tertentu mungkin ukuran hurufnya agak sedikit diperbesar supaya nanti kelihatannya lebih jelas. Ya. Kali memang kita tampil di ruang-ruang kecil, tapi kalau kita tampil di ruang yang besar, nanti memerlukan pertimbangan khusus. Baik. Kalau misalnya tadi itu ada foto sungguh pun dikaburkan gitu ya, polisi yang sedang terima UPT di pinggir jalan gitu, itu lalu dikasih tanda silang gitu. Lalu dia tampil santun ketika melaksanakan razia gitu, lalu dikasih jempol gitu, itu akan menambah pesan yang lebih atraktif. Tapi nggak apa-apa, karena memang tidak mungkin slide kita itu mengakomodir semuanya. Lagi-lagi pola dot atau pola strip itu mestinya dikurangi, karena itu tidak membantu secara kuantitas. Kalau kita buat A, B, C, D, E, dan seterusnya, maka masa kita tahu, oh untuk itu sampai E gitu ya, atau untuk itu sampai 5, atau sampai 6. Gitu. Tapi kalau di pola strip-strip atau dot itu tidak membantu dari segi kuantitasnya. Baik, Prof. Ada beberapa istilah yang mungkin Ibu harus jelaskan. Misalnya tadi bias kognitif, atau bias pribadi gitu, atau bias struktural. Misalnya di ribut-ribut soal ijazah mantan itu ya, apakah polisi itu ada bias kognitif, atau bias struktural, atau bias pribadi, atau bias kultural. Nah, bias semacam itu perlu penjelasan. Misalnya sampai dengan sekarang polisi masih bingung juga untuk menentukan status tersangka. Dan kalau memang filosofinya itu atau pola berpikirnya itu tidak dieksplisitkan, memang tidak akan ketemu. Kalau penganut aliran rasionalisme misalnya, masa nggak percaya dengan pengakuan? Masa nggak percaya dengan polisi? Masa nggak percaya dengan hakim? Masa nggak percaya dengan UGM? Tapi kalau aliran empirisme, mana buktinya? Gitu. Karena kami memerlukan bukti, kami tidak perlu pengakuan. Scientific investigation itu adalah bukti, bukan pengakuan. Gitu. Nah, yang gitu-gitu itu adalah bagian dari bias. Contoh juga menghilangkan bias itu seseorang tidak mungkin mengadili atau menjadi saksi untuk saudaranya sendiri. Gitu. Itu juga untuk menghindari bias. Selebihnya selamat Bu Nurul ya. Semoga jadi dosen profesional. Amin. Terima kasih, Prof. Jangan lupa menyelesaikan program doktor untuk kemudian. Amin. Terima kasih Bu Entis dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.